Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Mempunyai keluarga yang bahagia dan harmonis tentu menjadi dambaan setiap orang. Begitupun dengan public figure dari mulai istri dan keluarga mereka di akun media sosialnya masing-masing. Di balik kesuksesannya, ada sosok istri suami ustaz dan ustazah yang selalu mendukung karir para pendakwah ini. Bahkan beberapa di antaranya ada yang berasal dari kalangan selebriti Indonesia. Dan berikut keharmonisan pendakwah Indonesia bersama pasangannya tercinta. Yap, menemani weekend Anda di rumah, bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari para pendakwah Ustaz Zaki Mirza dan Ustaz Ilmi Firdaus dalam Love Story. Viewers, tak banyak yang tahu proses perkenalan Ustadz Zaki Mirza dengan tambatan hatinya saat itu. Namun The Love Story keduanya mengungkapkan awal mula pertemuan mereka. Pertamanya tuh di mana, Bi? Pas kita syuting ya. Ketemu syuting. Terus ya jadi temen. Ya, akhirnya BBM-an ya, Bi. Ya cocok klik. Gitu aja sih. Ikut kajian-kajian karena kan saya baru belajar gitu kan, baru pertama plek pakai hijab gitu di 2010 itu, alhamdulillah. Dia mah bukan orang romantis dong, nggak bakalan cerita, pasti dia di keep sendiri. Bilang nih lucu, cantik gitu gimana nih? Nggak, emang bener saya orangnya apa ya? Malu emang. Jujur nih jujur. Pertama nggak engehan. Nggak ngeh tapi naksir, gimana sih BBM? Apa itu? Nggak, kalau karakter saya kayak masalah tadi ditanya. Oh, ditanya tanggal ketemuan di mana, enggak. Tapi alhamdulillah kemarin dari sekian tahun saya menikah sama suami saya, alhamdulillah baru tahun ini Abi inget ulang tahun Bunda. Baru tahun ini, alhamdulillah ada kemajuan, alhamdulillah. Berkah doa. Emang karakter saya dari dulu, maksudnya orangnya nggak terlalu aware sama tanggal ulang tahun temen, Diri anak, sendiri aja lupa. orang tua gitu. Kadang sama diri sendiri aja pas ulang tahun saya baru, oh ini gue hari ulang tahun gitu. Itu udah dari dulu. Berbekal perkenalan yang singkat, lantas apa yang membuat keduanya merasa sama-sama klik? Asik ngomong kali ya, Bi? Asik ngobrol ya. Ya ngobrol aja Easy ya. going aja ya. Gitu aja. Saya orangnya dari dulu Nggak mau ribet dia orangnya. simple banget gitu, nggak mau ribet, dan hobinya memang traveling, terus ya jadi kayak wakaf Quran ini ya memang udah hobi juga, demen aja gitu. Seneng jalan kemana sama anak-anak, kadang-kadang yang nyusul ke sini, terus lagi berenang apa yang sini sama anak-anak, jadi harus kita ikutin ya, ayo ikutin gitu. Kalau abinya udah nyuruh kemana ikutin. Mau kita tidur di mobil, makanya abi tuh di mobil tuh bikin tidur buat anak-anak di belakang. Jadi kalau abinya nyupir, saya di sebelahnya, anak-anak di belakang itu kalau beliau udah ngajak jalan, hayo mana ke Bandung, mau tidur di mobil, mau di hotel, udah kita bareng-bareng katanya. Jangan ada yang berubah gitu. Mau kita ada, mau susah, mau seneng, ya udah jalanin aja gitu. Dan hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja, keduanya langsung mantap melanjutkan ke pelaminan. Duh, langsung nembak beliau. Kita niat serius bener nikah, udah nggak ada embel-embel pacaran dulu, nggak, karena sama-sama udah dewasa ya, Bi. Dewasaan Abi sih, cuman kan pikiran kita udah sama-sama emang niat
mengarungi rumah tangga udah gitu. Di akhir 2010 kalau nggak salah Desemberan 2011-nya beliau serius. Enggak 3 bulan lah, 3 bulan udah langsung serius. Berapa bulan kemudian langsung nikah. Lembut, rapi, dan tertata, itulah kesan pertama yang melekat di mata Sinta terhadap sang ustadz. Orangnya lembut, dia tuh pandai merangkai kata, ngomongnya tertata, yang namanya juga ustadz. Kalau saya kan emang orang Sunda, terus gitu. Kalau dia tuh ngomongnya ini bukan depan Nabi aja, di belakang juga. Gimana ya, bisa aja gitu ngambil hati lawan jenis ya. Ya saya sebenarnya orangnya simple dan nggak bisa merangkai kata-kata yang gimana gitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa ya sebenarnya lebih pakai logika aja, lebih logika dibicarain secara dewasa gitu. Kalau ada niat serius ya dibicarain gitu kan, bukan buat main-main. Sekarang pun jadi lebih dewasa, lebih paham. Jadi kalau ada apa-apa baru ngeh. Kalau dulu di pesantren belajar diem itu hikmah gitu. Jadi lebih banyak tafakur aja sih. Jika umumnya momen melamar sang pujian hati kerap dibuat romantis, namun tak demikian dengan sang ustadz. Alih-alih dirinya mengatakan bukanlah tipikal pria yang romantis, ia melamar sang bidadarinya dengan cara simpel dan tanpa basa-basi. Saya orangnya nggak suka yang apa ya, maksudnya romantis gitu, nggak Romantis juga awalan Mabi. Tapi lupa ya ngomong apa. nggak yang gimana gitu. Jadi ya udah pas mau serius tinggal sampein. Ya Bismillah aja. Bismillah, niatillahi ta'ala, mudah-mudahan jadi ibadah. Betul. Dan 8 November 2011 menjadi tanggal spesial yang dipilih keduanya untuk mengikat janji sehidup semati. Pernikahan mereka dilangsungkan di Sukanegara Cianjur, Jawa Barat dengan mas kawin seperangkat alat sholat, cincin, dan emas. Enggak, saya inget karena untungnya pas dibarengin ulang tahun. Alhamdulillah masih ingat. 8 November 2011. Karena itu pas Tanggal berapa, Bi? 8 November 2000. Anniversary kita 8 November. Pasca menikah, keduanya tentu mengalami adaptasi satu sama lain. Lantas seperti apa mereka menjalani hari-harinya di awal pernikahan? Ya nggak mudah ya, Yang ya. Namanya juga kita sama-sama gini. Kita sama-sama manusia biasa ya di mata Allah ya, tentunya sama-sama berusaha untuk menyatukan perbedaan. Alhamdulillah dengan ujian angin ribut ya, Bi, angin dari mana-mana, alhamdulillah kita bisa melewatinya gitu ya. Alhamdulillah berkah dari doa bareng lah, doa semua orang tua, keluarga, ini yang terbaik gitu. Karena kita punya amanah sekarang, alhamdulillah diberikan anak-anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan itu yang menjadikan kita makin kuat. Sering, tapi abinya sekarang lebih ke ngalah. Kalau kita kan perempuan memang kodratnya memang wew gitu. Dia lebih ke pergi aja udah nggak mau banyak ribut. Malu cina udah tua. Setiap rumah tangga tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sang ustadz mengatakan kehidupannya bersama sang istri kini tak lagi mengedepankan ego. Ya pasti semua orang ada kelebihan, ada kekurangan. Tinggal gimana kita menyikapinya secara dewasa gitu. Karena kalau dicari Kelebihannya susah. kelebihan ya bukan itu tujuannya, dicari kekurangan juga setiap manusia pasti ada kurangnya. Jadi ya kudu kita masing-masing yang lebih banyak sadar diri lah gitu. Lebih banyak ngalah karena memang supaya jadi maslahat buat semua. Betul. Nggak ngedepanin ego, terus ya hikmahnya lebih banyak fokus ke dakwah sekarang. Ya biasa ya. Semua tergantung kita sih, tergantung kita nyikapinnya aja sekarang. Kalau dibawa ego nanti malah nggak jadi maslahat buat banyak pihak gitu kan. Lebih baik kita mengalah, tapi untuk kemaslahatan sekarang, masa depan, anak-anak,
Dan yang pasti ya insya Allah ngalahnya itu juga bisa jadi ibadah. Amin. Kan bukan berarti kalah, tapi memang Iya. untuk apa ya? Ya buat kemaslahatan bersama lah. Kata orang cemburu itu tandanya cinta. Apakah keduanya pernah dilanda cemburu? Sedikit, ya. Kalau nggak cemburu kan nggak sayang, ya kan? Ada sedikit lah, tapi yang nggak biasa aja. Paling suka WhatsApp sedikit-sedikit aja. Di tahun 2017, publik sempat dihebohkan berita pasangan ini lantaran sang ustadz memutuskan bercerai dari sang istri. Namun setelah 2 tahun berpisah di bulan Juni tahun 2019, keduanya sepakat untuk kembali rujuk. Lantas apa hikmah terbesar yang telah dilalui bersama? Hikmahnya jadi ternyata ya intinya ketika kita mendahulukan ego masing-masing, ya mungkin ternyata malah makin besar rasa sayang gitu kan, rasa kehilangan yang memang akhirnya hikmahnya kita jadi saling memahami itu aja, saling mengerti aja masing-masing. Ya, karena kita udah ada anak 3 gitu kan, kita sering bersama bareng gitu kan, ya saling ternyata kita suami istri ini saling membutuhkan. Cuman mungkin komunikasinya yang memang kurang ya Bi dulu ya. Gitu, diperbaiki aja semuanya. Karena kita kan semuanya manusia itu nggak ada yang luput dari salah dan hilaf. Ya tentunya saling memaafkan, saling perbaiki itu aja. Saling mengalah. Waduh, ternyata hidup ini kan tidak sesimpel yang kita pikirkan. Kita mikirin diri masing-masing, enggak. Ternyata lebih penting ketika kita bareng bersama keluarga, bersama anak-anak. Jadi saya apapun kesibukan saya, suami saya tentunya mendahulukan kepentingan keluarga di atas semuanya gitu. Aku juga ya berdualah sama-sama. Kalau saya emang cerewet dari sononya, dia emang malah dari dulunya. Ya mudah-mudahan jadi sakinah, mawaddah, warahmah, Amin. anak-anaknya soleh dan soleha. Ya mudah-mudahan jadi lebih baik lah. Ya gitu. Menikah adalah ibadah, terlama dalam sebuah pernikahan. Menikah membutuhkan kesabaran juga komitmen dari kedua belah pihak. 10 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Namun keduanya mengaku hingga saat ini masih terus belajar untuk menyatukan visi dan misi dalam rumah tangganya. Gimana kita lagi sama-sama, kita namanya rumah tangga ini sama-sama lagi menyatukan visi misi. Kalau kekurangan kita banyak ya Bi ya. Apalagi kan ini ya alhamdulillah kita kemarin udah melewati musibah, alhamdulillah sama Allah masih dijodohin lagi, tapi tetap masih sama-sama meraba gitu, maksudnya berdoa terus yang terbaik, Allah jaga. Kita hanya bisa berusaha berdoa, semuanya serahin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya pokoknya terima kasih buat Abi yang udah selalu gini, Abi tuh bukan hanya depan Abi aku ngomong, karena gini, ketika kita berpisah pun Abi tuh masih mendahulukan anak-anak, itu kan yang penting ya. Setiap rumah tangga pasti ada masalah, ketika kita berpisah pun kemarin Abi masih mementingkan anak-anak di atas segalanya gitu. Nah itu yang saya hargai. Hatur nuhun. Pokoknya makasih buat Abi yang selalu mendahulukan anak. Aku kadang jadi nomor 2 gitu kan, tapi nggak apa-apa, yang penting kita tetap bareng bersama mengarungi rumah tangga sampai ujung usia. And share.